selamat siang Angel. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya Angel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah istirahat tadi? Sudah. Sudah, oke. Berarti udah kenyang ya, sekarang udah Sudah. makan ya. Oke, kemarin Angel chat ibu kan, katanya mau konseling hari ini. Oke, sekarang kita sudah bertemu, ya. Langsung saja ya, kalau gitu. Iya, Oke, Bu. kira-kira ada permasalahan apa yang perlu diceritakan, monggo. Nah, jadi begini, Bu. Saya kan punya teman ya sekelas. Ya. Saya tuh di kelas itu dekatnya sama Rosa terus, kayak apa-apa sama Rosa, ke kantin, jajan bareng. Itu sama Rosa sebangku juga. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh dia kayak apa ya, Bu, cuek sama saya, kayak jarang banget ngomong sama saya, bercanda sama saya. Malah selama seminggu ini kita jarang, hampir nggak pernah ke kantin bareng dan Bu. Jadi saya tuh bingung kayak kenapa kok dia kayak gini? Saya salah apa ya? Terus saya masih nggak tahu salah saya tuh di mana. Jadi kayak saya tuh bingung, Bu, nggak betah kok kayak gini sih. Ada salah apa? Akhirnya saya di sini mau minta tolong ibu buat apa, bantu nyelesain masalah saya, soalnya saya nggak tahu, Bu, saya harus ngapain. Saya juga ngajak ngomong Rosa, dia kayak males gitu, menjauh, jadi saya bingung mau ngajak ngomongnya gimana gitu. Oke, jadi dari permasalahan kamu ini tadi, kamu sama Rosa ini ada konflik gitu ya. Kemudian kamu merasa nggak enak karena biasanya sering bareng gitu. Mm-mm. Oke, sebelumnya Ibu kalau boleh tahu masalah apa sih kok sampai kalian tidak saling menyapa nih tadi? Nah, sebenarnya masalahnya saya tuh kurang tahu, Bu, masalahnya tuh yang apa, masalah kayak gimana yang bikin saya sama Rosa itu renggang. Tapi setelah saya amati itu ternyata setelah ada pelajaran ini, Bu, bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu kan ada ini, Bu, kegiatan berdialog gitu. Nah, pas itu sepertinya ada kegiatan kelompok. Nah, saya itu kelompok sama orang lain. Nah, setelah pelajaran itu dia semakin cuek sama saya gitu, Bu. Oh, jadi penyebabnya ini sebelumnya karena waktu itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Mm-mm. Kemudian disitulah Rosa mulai berubah sikapnya setelah ada kegiatan kelompok mengelompok ini tadi ya. Iya, Bu. Oke, mungkin sepertinya kalau ibu dengar-dengar dari cerita kamu ini ada kesalahpahaman di antara kalian deh. Oke, baik. Nanti saya akan bicarakan pada Rosa kalau begitu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya tidak mungkin juga kan ini ada dua belah pihak. Pasti ada dari salah satu pihak ini mempunyai sudut pandang yang berbeda kan. Jadi nanti ibu tanyakan kepada Rosa, apakah Angel mau nanti jikalau saya sudah berbeda dengan Rosa dan kan hari ini kan sudah berbicara dengan Angel kan, nanti kita bertemu bersama, kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Angel mau? Mau, Bu. Oke, kalau begitu untuk hari ini kemungkinan sampai sini aja. Tapi sebelumnya apakah ada yang perlu diceritakan lagi? Nggak ada, pokoknya itu aja. Mungkin seperti itu aja singkatnya ya. Oke, nanti ibu hubungi Rosa, besok saya tanyakan Rosa bagaimana permasalahan ini, nanti kita temukan permasalahan bersama-sama. Iya. Besok ibu hubungi lagi ya, kalau mau bertemu saya tanyakan dulu ke Rosa ya. Iya. Oke. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, udah saatnya istirahat. Udah selesai ya, bisa masuk lebih dahulu ya. Iya, Bu. Bisa kita lanjut lagi. Oke. Oke. Selamat siang Rosa. Siang, Bu. Apa kabar Rosa? Alhamdulillah baik sih, Bu. Alhamdulillah baik. Udah istirahat Rosa? Udah tadi Oke, barusan, Bu. udah makan ya. Udah. Sebenarnya saya kenapa sih, Bu, kok dipanggil ke sini? Oh iya, baru aja ibu mau jelasin udah kamu tanyakan. Jadi gini Rosa, kemarin kan ibu mengabari kamu supaya hari ini datang ke ruang BK kan. Ya. Jadi gini, kemarin Angel tuh datang ke ruang BK. Oh, si Angel. Iya, si Angel. Jadi kemarin Angel sempat sedikit bercerita bahwa kalian sebenarnya ada permasalahan, ada konflik. Apakah benar? Iya, benar sih, Bu. Seperti itu. Kemarin Angel juga sempat bercerita menurut sudut pandang Angel. Kalau boleh tahu nih, ibu
Ibu pengen nih dari sudut pandang Rosa itu bagaimana sih kok sampai kalian ini menjadi bertengkar sampai tidak menyapa ya jembatan ya. Oke, silakan diceritakan kalau boleh. Jadi langsung aja ya Bu. Seminggu sebelumnya itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah di situ itu ada tugas nih berdialog dua-dua. Nah kan aku sama Angel itu sebangku berdua ya Bu. Biasanya tugas apapun itu ya berdua sama Angel. Nah waktu itu aku ngajak ke Angel, ya sekelompok yuk gitu. Tapi Angel nggak mau, dia malah milih sama temen yang lain gitu Bu. Terus aku mikir, loh kenapa ya Angel gini, apa dia udah nggak mau sama aku lagi, nggak mau berteman sama aku lagi, kayak gitu Bu. Terus aku ya sebenarnya sakit hati sih Bu, kenapa ya Angel gini, aku salah apa gitu kok tiba-tiba Angel nggak mau sama saya gitu Bu. Terus akhirnya aku ya nggak mau sama dia lagi, aku menjauhi dia aja, aku sama teman-teman yang lain, toh dia udah sama teman yang lain kan, kayak gitu Bu. Jadi akhirnya waktu ke kantin atau apa-apapun itu aku ya nggak mau sama Angel gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi dari permasalahan Rosa ini tadi, waktu pelajaran bahasa Indonesia, waktu berkelompokan ini Angel memilih sama teman yang lain. Iya. Jadi Rosa merasa bahwa Angel ini sudah tidak setia kawan dengan Rosa Iya, karena betul. biasanya bersama Rosa seperti itu. Betul. Oke. Eh, kalau ibu dengar ya dari sudut pandang Rosa hari ini dan dari sudut pandang Angel kemarin, sepertinya kali ini ada kesalahpahaman deh. Apakah Rosa ini mau nih untuk berbaikan kembali dengan Angel? Sebenarnya sih mau Bu, tapi nggak tahu ya si Angel kan dia yang nggak mau sama sekelompok sama saya. Oke, jadi kemarin ibu juga bertanya pada Angel, apakah Angel mau seandainya kalau kita selesaikan masalah ini, kita bertemu lah intinya dengan Angel dan Rosa dan ibu di sini juga sebagai penengah, kita bertemu bersama untuk meluruskan permasalahan ini, untuk meluruskan kesalahpahaman ini, dan Angel menyetujui seandainya besok kita bertemu seperti itu. Tadi kita bertemu 3 orang, ibu, Rosa dan Angel. Apakah Rosa mau? Mau sih Bu, ya lebih bagus kayak gitu sih, kan aku sama Angel ya udah renggang, jadi kalau dibicarakan juga nggak mungkin kan Bu kalau berdua kayak gitu. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, besok ibu mau kita bertemu saja bagaimana? Boleh Bu. Oke, dari Rosa berarti setuju ya untuk jika besok kita bertemu 3 orang ini, ibu, Angel dan Rosa. Ya, Oke. setuju Bu. Oke, seperti itu. Baik, kalau pertanyaan ibu tadi sudah terjawab. Apakah ada perlu yang diceritakan lagi? Mungkin Rosa pengen cerita yang agar lebih plong hatinya. Enggak sih Bu, udah. Oke, kalau gitu cukup ya. Sekian konseling kita hari ini ya. Besok ibu hubungi lagi untuk datang kita bertemu bersama ya. Oke, makasih ya. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Udah istirahat? Sudah. Udah makan semua? Sudah. Oke, udah sholat ya? Sudah. Oke, sudah sholat. Baik. Nah, langsung saja ya. Kemarin Angel dan Rosa sudah datang ke ruang BK kan? Ibu kan sudah bilang dan minta kesepakatan untuk kalian. Kita bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Gitu ya. Angel sudah menyetujui, betul? Rosa sudah menyetujui, betul. Oke. Sebelumnya di sini Ibu mau menegaskan, untuk permasalahan kalian ceritakan di sini tetap ada asas kerahasiaan, ya. Jadi permasalahan kalian tidak akan tersebar dimanapun, seperti itu. Begitupun dengan Angel. Angel kalau ada permasalahan yang sudah diceritakan nanti jangan disebarkan kemana saja, siapapun jangan disebarkan. Ini ada hubungan kerahasiaan antara kita bertiga. Begitupun dengan Rosa. Rosa nanti kalau mendengar permasalahan ini, Rosa tidak menyebarkan luas ke siapapun, ya, karena tetap ada asas kerahasiaan di antara kita bertiga. Begitupun dengan ibu tidak akan menjelaskan atau menceritakan ke siapapun, seperti itu ya. Dapat dipahami ya? Sebelum kita memulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke.
untuk meluruskan permasalahan ini, kemarin kan kalian kan sudah bercerita kan, menurut sudut pandang Angel, menurut sudut pandang Rosa, itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, sepertinya kalau ibu dengar-dengar dari cerita kalian berdua ini, kalian ini ada kesalahpahaman seperti itu. Tapi kalau boleh, karena ada Rosa juga ya, nanti juga ada Angel, jadi kalian bisa menjelaskan kembali nih permasalahan kalian. Tetapi di sini juga ibu menjelaskan, jikalau nanti temannya berbicara, jika Angel berbicara nanti, Rosa tidak boleh menyela atau marah-marah gitu, memotong pembicaraan tidak boleh. Begitupun dengan Angel, jika Rosa nanti berbicara, Angel tidak boleh marah-marah dan memotong pembicaraan si Rosa. Seperti itu ya, karena di sini ibu sebagai penengah, jadi ibu mungkin hanya memberikan pengarahan nantinya untuk jawaban di tangan kalian semua. Seperti itu ya. Oke. Untuk memulai bercerita bisa dimulai dari Angel dulu atau Rosa dulu? Angel dulu aja ya. Oke, bisa diceritakan dulu Angel permasalahannya bagaimana menurut sudut pandang Angel. Nah, jadi kan menurut saya ya Bu, permasalahannya kan dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang ada tugas dialog berkelompok dua-dua. Nah, di situ kan saya nggak sekelompok sama Rosa Bu. Nah, saya sudah diajak kelompok sama teman saya yang satunya. Tapi setelah itu Rosa mengajak, jadi saya menolak karena tidak enak kan dengan teman satunya. Saya kan sudah mengiyakan, masa mau sama Rosa juga. Jadi saya memutuskan untuk kelompok sama teman saya yang satunya karena juga menurut saya sudah sering kan berkelompok dengan Rosa, begitu Ibu. Nah, ternyata setelah kejadian itu saya ngerasa agak jauh sama Rosa Bu. Saya jarang ngobrol, saya juga sudah jarang bercanda, jarang ke kantin bareng sama Rosa, begitu. Baik, ibu luruskan ya. Jadi dari jawaban Angel tadi, dari sudut pandang Angel, bahwa Angel ini tadi itu diajak teman-temannya untuk berkelompok dalam pelajaran bahasa Indonesia. Angel tidak bisa menolak karena sudah diajak terlebih dahulu oleh temannya. Tapi di sini Rosa ini salah paham sehingga Rosa merasa Angel jadi sehingga Rosa ini tadi itu tidak mungkin ada kesalahpahaman sehingga mereka ini jadi agak ada kerenggangan seperti itu gitu ya. Oke, kalau menurut sudut pandang Rosa bagaimana, bisa diceritakan? Ya kalau aku mikirnya gini, kok dia udah gak mau sama aku lagi ya, kayak gitu kan. Terus aku ya sakit hati sih Bu, kenapa kok dia jauhin aku. Ternyata sekarang dia ngomong kan kalau itu karena dia udah diajak sama temen yang lain. Kok kenapa ya mau diajak sama temen yang lain, kok sama aku enggak, kan biasanya sama aku. Nah, Oke, sudah. Oke, Rosa sebelumnya mohon maaf, Ibu bisa meluruskan lagi kalau bicara tadi Ibu bilang apa? Nadanya dikurangi, jangan terlalu tinggi, nanti malah bertengkar kita. Ya, kita selesaikan masalah ini dengan hati yang tenang ya. Kalau hati kita tenang, mungkin masalah nanti kita selesaikan bisa dengan jalan yang mudah lah, gitu ya. Oke, ya. Oke, begitu juga dengan Angel, nanti bicaranya bisa tenang terus ya. Diusahakan itu tadi stabil terus, nggak bertengkar, orang bertengkar malah. Oke, itu tadi dari pemasangan Rosa. Jadi di sini Rosa merasa Angel ini kok nggak setia kawan, biasanya bareng gitu. Oke, jadi benar-benar ada kesalahpahaman ini antara kalian berdua ya. iya. Oke. Jadi maksud saya itu bukannya saya nggak mau berteman sama Rosa Bu, saya itu sebenarnya nggak masalah kelompokan sama siapa aja. Pemikiran saya tuh pas waktu itu saya nggak apa-apa nggak sekelompok sama Rosa, kan saya juga temennya Rosa, jadi sudah sering bareng. Jadi saya juga pengen ngerasain kan sekelompok sama orang lain juga. Jadi bukan maksudnya saya mau menjauhi Rosa, bukan Bu. Jadi cuman di mata pelajaran itu saya pengen kelompokan sama orang lain juga, merasakan gimana sih kelompokan sama orang lain. Tapi untuk berteman, saya tetap berteman sama Rosa, begitu Bu maksud saya. Tapi kan itu kenapa sama temennya lain, kan ada aku juga di sini kan. Nah, kan biasanya juga sama aku, kok Nah, tiba-tiba sama sebenarnya temen yang lain. pas waktu itu
kamu kan mengajak aku ya, terus aku menolak soalnya si Ana itu udah ngajak kelompokan dulu sebelum kamu. Jadi aku mengiyakan ajakannya dia karena dia duluan. Nah, kan Gitu, aku Ros. gini mikirnya kan biasanya sama kamu, jadi aku juga kayak menggantungkan diri kan sama kamu, kayak ya wes kan biasanya sama Angel. Akhirnya aku ya ngajak kamu kan, terus malah kayak gini. Jadi aku ya terpaksa kan sama teman-teman yang lain, tapi hatiku ini masih sakit kayak gitu. Kenapa aku ditinggal, kenapa gak sama aku kayak gitu. Oke. Jadi daripada kita dengan nada yang tinggi kita berbicara yela-yelan ya intinya ya. Jadi kita luruskan gini saja. Mungkin kalian ini salah paham, kemungkinan ya si Angel ini tadi karena nggak enak sama temannya, akhirnya tidak bisa menolak ya. Kemudian si Angel ini jadi tidak bisa berkelompok dengan Rosa. Nah di sini Rosa salah paham, kenapa tidak bisa bersama, kan biasanya bersama. Nah kemungkinan di sisi lain Angel bisa menjelaskan mungkin kepada Rosa, ya kan? Harusnya di sisi lain Angel itu jelaskan terlebih dahulu lah alasannya kenapa kok nggak bareng sama Rosa, seperti itu. Dan untuk Rosa mungkin bisa memahami kemungkinan ada alasan tertentu bahwa Angel ini tidak bisa kelompok sama kamu gitu. Ya kalau aku diomongin dari awal ya nggak apa-apa sih Bu, tapi dia kan nggak ngomong, jadi aku mikirnya oh alah dia jauhi aku kayak gitu tuh Bu. Oh seperti itu. Oke, kalian pastinya mau nggak sih lebih baik kita itu berbaikan lah, karena kan di sini kita juga ya namanya manusia, mungkin waktu itu Angel nggak tahu atau waktu itu Rosa juga nggak tahu ya. Apakah kalian mau nih berbaikan? Kita berbaikan nggak sih? Nah, saya mau tergantung rasanya gimana, Bu. Rosa Ya, bagaimana? aku juga mau kan, juga udah lama temenan, tapi masa karena gini aja nggak kenal lagi gitu Bu. Oke. Pastinya lebih baik lah kita untuk berbaikan, kita lebih bisa berteman lagi lah. Masa iya kita biasanya bareng sekarang bertengkar jadi nggak berteman lagi, kan lebih baik kita saling menyayangi antar teman, ya kan? Oke, Ibu luruskan ya. Jadi dari permasalahan ini tadi bahwa sebenarnya seperti ini Rosa, Angel ini mungkin belum memberi penjelasan lah kepada kamu karena Angel ini tadi nggak enak sama temennya gitu loh. Mungkin kalau Angel mau menolak temannya juga nggak enak, dia lupa tidak menjelaskan ke kamu, mungkin jadinya ya ini yang terjadi. Seperti itu permasalahan dari Angel. Kalau dari Rosa kepada Angel, mungkin Rosa ini salah paham, nggak tahu alasannya, makanya dia marah atau dia mungkin ada sakit hati seperti itu. Ya, bisa diterima ya permasalahannya, kesalahpahamannya ini tadi ya, bisa dipahami ya. Iya, Bu. Oke. Untuk sekarang ini sudah tidak ada rasa sakit hati kan? Sudah aman ya, sudah diluruskan ya bahwa si Rosa ini tadi salah paham dan si Angel ini tadi lupa tidak menjelaskan pada Rosa. Belum menjelaskan lah intinya permasalahan ini tadi. Kenapa kok bisa berkelompok dengan kelompok lain seperti itu. Sekarang salah paham kalian sudah terjawab kan? Sudah. Baik, untuk meluruskan Ibu minta kalian berjabatan tangan bahwa kalian sudah memaafkan satu sama lain. Oke, Angel sudah memaafkan? Sudah, Bu. Rosa sudah memaafkan? Bener nih dari hati. Ya. Oke, sekarang kalian bisa saling berjabatan tangan. Maaf Angel. Maaf juga ya, Ros. Oke, besok nggak boleh bertengkar lagi loh ya. Sebelumnya Ibu ada nih surat perjanjian. Kenapa Ibu membuat surat perjanjian ini? Supaya jangan sampai ya, jikalau kalian ada konflik atau permasalahan lagi, kalian ini bisalah menentukan jalan keluarnya, menentukan solusinya. Seperti itu, dengan mengkomunikasikan baik-baik antara satu sama lain, dengan nada yang baik, dengan nada yang jadi tidak teriak-teriak lah, intinya seperti bertengkar, dengan hati yang tenang. Kenapa sih kok dengan hati yang tenang? Supaya nantinya permasalahan itu bisa ditemukan jalan keluarnya. Kalau kalian dengan
nada yang emosi yang marah tinggi-tinggi seperti itu, ya tidak akan menemukan jalan solusinya karena dipenuhi amarah seperti itu. Jadi di sini Ibu ada surat perjanjian di mana kalian membicarakan permasalahan ini dengan mengkomunikasikan baik-baik jika ada permasalahan. Seperti itu. Apakah kalian menyetujui? Mau bertanda tangan di sini? Oke. Siapa dulu yang mau tanda tangan? Monggo. Nanti di sini kalian bisa bertanda tangan dan bisa memenuhilah janji kalian bahwa kalian di sini bisa menepati. Oke, setuju ya. Ibu ini akan simpan dan Ibu akan melihat perkembangan kalian 1 minggu ke depan bagaimana. Ya, Ibu harap kalian di sini bisa berteman akrab lagi seperti sebelumnya. Jangan sampai ada pertengkaran lagi di antara kalian. Seperti itu ya. Tapi nanti jikalau kalian melakukan janji ini, kalian bisa datang menemui Ibu kembali. Tapi Ibu harap kalian tidak melanggarlah janji ini ya. Oke. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang perlu dijelaskan kembali atau belum plong? Monggo. Sudah cukup, benar ya? Oke. Di sini kita sudah menemukan jalan keluarnya, sudah saling memaafkan. Berarti permasalahan sudah selesai ya? Sudah. Oke. Baik, Ibu juga meminta maaf apabila Ibu ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, mungkin Ibu penjelasannya terlalu cepat atau terlalu rumit, ya mohon maaf ya. Oke, Angel sudah memaafkan Rosa dan Rosa sudah memaafkan Angel ya. Kita sudah menemukan jalan bersama. Dan sudah tidak ada yang ditanyakan ya, sudah aman semua dan Ibu harap kalian bisa menepati janji kalian ini, oke? Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Mungkin nanti ada yang dipertanyakan atau bagaimana atau pengen cerita-cerita lagi, monggo ya. Baik, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.